Pemirsa siap-siap ditilang kalau Anda bandel berkendara tanpa helm, bonceng 3 hingga lawan arus. Selama 2 pekan, polisi menggelar operasi keselamatan jaya di berbagai ruas jalan Jakarta. Puluhan pengendara terobos lampu merah, tidak pakai helm dan tidak pakai plat nomor langsung diganjar tilang etle mobile dalam operasi keselamatan jaya di kawasan Halim Lama Jatinegara, Jakarta Timur. Digelar selama 14 hari mulai Senin kemarin, operasi ini menyasar pelanggaran terkait keselamatan berkendara. Di antaranya, pengendara lawan arah, pengendara di bawah umur, kecepatan tinggi, menggunakan handphone saat berkendara, dan pengendara dalam pengaruh alkohol. Operasi juga menyasar pengendara yang tidak pakai helm SNI, sabuk pengaman, dan tidak menggunakan plat nomor juga kendaraan berkenal pot brong. Sebelumnya, sejak 28 Januari hingga 11 Februari 2026, Polda Metro Jaya juga menggelar operasi Pekat Jaya. Selama pekan pertama operasi, Polres Metro Jakarta Timur menggagalkan 5 indikasi tawuran dan mengamankan 27 orang, 20 diantaranya anak-anak. Juga menindak 1 kasus balap liar dan mengamankan 16 kendaraan. Selama 15 hari operasi Pekat Jaya, ada 27 posko terpadu yang didirikan. Operasi ini bertujuan memberikan rasa aman menjelang bulan Ramadan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat tabung gas bocor, warung bakso di Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Yang punya kayaknya. Seorang ibu pemilik warung jatuh pingsan saat melihat tempat usahanya hangus terbakar di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh bangunan rumah makan bakso semi permanen tersebut. 6 truk armada damkar berusaha memadamkan api agar tak menyebar ke permukiman. Dari hasil pemeriksaan awal, penyebab kebakaran diduga akibat tabung gas LPG 3 kg bocor dan merembes ke bagian dinding bahan triplek. Dalam waktu kurang dari 10 menit kita udah nyampe dan udah tertangani. Awal api diduga dari kompor gas yang bocor, lagi masak, nyambar jadi kena ke atap. Berapa bangunan yang habis, Pak? Satu bangunan, Soto Ohim. Kasus kebakaran rumah makan ini masih ditangani kepolisian setempat. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, diawali kejar-kejaran dengan mobil lain, sebuah mobil terbakar di ruas tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat. 2 orang terluka bakar. Kebakaran mobil terekam kamera pengendara di ruas tol Jagorawi kilometer 31 Bogor. Mobil melaju di sisi kiri tol, tiba-tiba ditabrak sedan mewah dari belakang hingga terpental dan menghantam pembatas jalan. Tiba-tiba muncul percikan dari kolong mobil. Sopir dan penumpang terjebak di mobil berusaha menyelamatkan diri. Api membakar pakaian membuat kedua korban luka bakar. Para korban dibawa ke rumah sakit. Sebelum kecelakaan, kedua mobil sempat kejar-kejaran. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat. Sejumlah pedagang nekat mengadang hingga memanjat mobil Satpol PP demi merebut kembali barang dagangan yang disita petugas. Ketegangan terjadi saat petugas Satpol PP Kota Padang berupaya menertibkan lapak pedagang kaki lima di sepanjang lorong Pasaraya Padang, Sumatera Barat. Para pedagang yang tidak terima lapaknya diangkut, melakukan perlawanan sengit dengan mengadang mobil petugas. Bahkan, sejumlah pedagang nekat memanjat mobil untuk merebut kembali barang dagangan mereka.
Penertiban ini dilakukan sebagai upaya relokasi pedagang dari selasar pasar ke lokasi baru yang telah disiapkan di dalam pasar. Kericuhan semakin memanas saat petugas terpaksa mengamankan salah seorang pedagang yang diduga melakukan penyerangan terhadap anggota Satpol PP di lapangan. Pedagang yang tak terima terlibat adu mulut dan saling dorong dengan petugas. Melaksanakan kegiatan gabungan bersama dengan TNI dan Polri untuk melakukan pengawasan sekaligus penertiban dan melakukan pengosongan pedagang kaki lima yang berada di selasar untuk direlokasi dan diarahkan ke basement facility. Untuk kegiatan kita ini secara gabungan sudah dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut dan sebelumnya juga sosialisasi, edukasi dan administrasi juga sudah diluangkan serta dituangkan oleh Dinas Perdagangan dan Satpol PP sendiri. Kalau memang ada permusyawaratan, hilangan sila sampai. Tembak saja. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Hilangan sila Kalimoto. Meski situasi sempat memanas, petugas tetap melakukan penjagaan ketat di kawasan Pasar Raya guna mencegah pedagang kembali menggelar lapak di badan jalan dan selasar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Berebut lapak dagang, 2 pedagang wanita terlibat adu jotos di alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur. Viral di media sosial, polisi mencari kedua pedagang. Dua wanita pedagang saling adu fisik di alun-alun Sidoarjo saat acara Car Free Day. Diduga aksi kedua wanita yang belum diketahui identitasnya ini lantaran berebutan lapak. Polisi yang memberikan perhatian khusus terkait aksi adu fisik dua wanita pedagang yang viral di medsos ini langsung mencari pedagang tersebut. Terkait dengan masalahnya, ya tentunya ketersinggungan saja ya berkaitan dengan kami menghimbau kepada masyarakat tentunya berkaitan dengan ini semua bisa bisa dikomunikasikan lah dengan baik ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti kemarin apalagi sampai viral di kemudian hari. Adanya peristiwa ini, pihak Polresta Sidoarjo, Satpol PP, dan Pemkab Sidoarjo akan melakukan rapat koordinasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Presiden Prabowo Subianto mengklaim proyek makan bergizi gratis selama 1 tahun pelaksanaan telah berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan. Menurut Presiden, MBG sudah menciptakan setidaknya 1 juta lapangan kerja. Prabowo mengatakan 1 juta lapangan pekerjaan itu berasal dari 22.000 dapur umum yang sudah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Prabowo menyebut satu desa yang terdistribusi MBG paling tidak mendapat 10 hingga 20 orang yang bisa bekerja sebagai pemasok bahan pangan. Kepala negara mengklaim lapangan pekerjaan yang tercipta dari pelaksanaan makan bergizi gratis tersebut akan bertambah seiring capaian penyaluran ke penerima manfaat. Menurutnya akan tercipta hingga 5 juta lapangan pekerjaan baru bila MBG sudah tersalur untuk 82 juta orang. Kepada saudara Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Di ujungnya kalau kita sampai 82 juta, kita akan menciptakan 3 sampai 5 juta lapangan kerja.